Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyani abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa mutiha arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Yang saya cintai, saya hormati para alim ulama, para asatidz, para kiai yang begitu banyak, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat cinta saya kepada beliau-beliau semua. Semoga para kiai kita, para asatidz kita Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, barakah dunia wal akhirah. Wabil khusus sahabat saya, saudara saya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Jadri yang tadi menyampaikan nasihatnya begitu indah, begitu luar biasa, tapi sayang jamaahnya berisik, jamaahnya dengerinnya sambil ngobrol, sehingga saya yakin tidak semuanya fokus mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Padahal nasihatnya begitu luar biasa, begitu penting dijadikan pegangan untuk kita. Kita doakan mudah-mudahan Habib Abdurrahman betah tinggal di Sukadamai. Kalau ada seorang habaib tinggal di kampung sini senang apa gila? Benar. Kalau tinggal di sini Habib Abdurrahman buka majlis mau datang apa kagak? Mau silaturahmi apa kagak? Benar. Yakin anak mudanya kalau Habib Abdurrahman tinggal di sini buka majlis siap mengambil ilmu dari beliau, siap mengambil ilmu dari beliau. Mudah-mudahan hadirnya Habib Abdurrahman di kampung ini menjadikan wasilah berkahnya ini tempat, menjadikan wasilah turunnya rahmat ini tempat. Tidak ada satu ahli bait Nabi Muhammad datang ke suatu tempat kecuali dibarengi dengan datuk beliau baginda Nabi Muhammad. Kalau Habib Abdurrahman tinggal di kampung ini, duduk di tempat ini, hadir jadi warga sini, syukur-syukur KTP-nya pindah di tempat ini, nggak pindah-pindah lagi. Ya Allah, di kampung sering tengokin sama datuknya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Habib Abdurrahman dikasih betah tinggal di Sukadamai, dikasih senang tinggal di Sukadamai, dan kehadiran beliau membawa berkah untuk kita semua. Amin Allahumma. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kumpulkan kita ini malam di dalam satu tempat, satu majlis yang penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, penuh dengan kasih sayang. Kita minta sama Allah mudah-mudahan gak pulang, gak bubar dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita. Pulang dari tempat ini yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya, yang punya problem Allah bereskan problemnya, rumah tangganya Allah jadikan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia wa akhirat. Amin Allahumma. Salawat serta salam tercurahkan, terhancurkan kepada kekasih idola panutan, tidak lain tidak bukan baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita minta sama Allah nih, kita semua yang hadir, kita semua yang berkumpul, baik yang di sekitar maupun yang jauh, mudah-mudahan babari memakai masker penuh orang, mudah-mudahan dapat berkah Nabi Muhammad. Oh, hoi, jaga, ngap pakai masker, ngap, capek, udah gitu maskernya seminggu gak dicuci lagi. Masya Allah, bau ini itu luar biasa, betul? Ya kan? Mau ngomong kayaknya nyium aroma apa gitu. Atau ibu-ibu pegang masker seminggu jadi saja, punya masker gak dicuci-cuci, akhirnya Masya Allah harumnya luar biasa, betul? Mudah-mudahan virus corona cepat diangkat sama Allah. Virus corona cepat dihapus dari negeri Indonesia. Dan mudah-mudahan ya Allah gak ada yang hadir di tempat ini kecuali Allah jaga kita dari wabah virus corona. Gak ada yang hadir di tempat ini kecuali Allah berikan kepada kita kesehatan yang sempurna. Amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah, saya nggak mau panjang lebar. Tadi Ustaz Lutfi sudah menyampaikan ilmunya, pembawa acara sudah menyampaikan ilmunya, Sohibul Bait wakil ketua panitia sudah menyampaikan juga, Masya Allah menggebu-gebu. Ditambah Habib Abdul Rahman juga sudah menyampaikan ilmu yang luar biasa. Saya cuma nambahin sedikit, gak lebih 3 menit cukup. Malaysia habis ngomong apa. Hadirin, saya ingin menyampaikan ibu-ibu semuanya, anak muda, Kang Panitia yang ngobrol kalau ini. Masya Allah, jangan ngobrol. Hargalan fil masjid yaqulul hasanah kama yaqulul nar khasyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngomong di masjid, ngobrol rumpi, kata Nabi Muhammad itu memakan kebaikan yang kita akan kerjakan. Ini kalau tadi ibu sholat jamaah, anak muda bapak-bapak sholat jamaah, khusyuk, baca doa, baca zikir, baca maulid, sambil ngobrol, pahala yang tadi sholat berjamaah, pahala yang tadi yang namanya baca maulid, pahala baca sholawat, pahala ngumpul hadir majlis, hilang ludes sebagaimana api makan yang namanya kayu bakar. Kan sia-sia, betul? Tembus makonan, pakai masker, pengok jamaahnya banyak, Masya Allah, balik ngobrol pulang rumah kata apa, ya Allah. Makanya mudah-mudahan diam. Yang ngomong masih ngobrol, habis doa pulang tetap diam. Bisa ngomong siapa? Hadirin rahimahullah, sedikit saya sampaikan, yang memanjangkannya. Intisari dari peringatan Maulid Nabi, intisari dari perkumpulan imam. Apa yang ingin saya sampaikan? Yuk ibu-ibu, anak muda semuanya tanpa terkecuali, mau kiainya yang hadir di malam, mau ustadznya yang hadir di malam, mau pengurus DKM masjid yang hadir di malam, mau anak mudanya yang hadir di malam, mau ibu-ibunya yang hadir di malam, mau bapak-bapaknya juga yang hadir di malam, semuanya tingkatkan kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauh-jauh dari Nabi. Mencintai itu apa? Mencintai segala macam yang terkait dengan Nabi Muhammad. Kalau intisarinya mencintai Nabi Muhammad, apapun bakal kita kerjakan demi mencintai dan mendapatkan cintanya Nabi Muhammad. Anak muda, Nabi bilang begini, ingat kata Nabi, Bu, dengerin biar lo tahu. Nabi ngomong begini, la yu'min
yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidayhi wa waladihi wan nasi ajma'in kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Wa fi riwayat akhar min nafsihi wa walidayhi wa waladihi wan nasi ajma'in, dan dalam riwayat yang lain wa min malihi. Kata Nabi Muhammad yang sempurna, bukan kayak beriman, nggak sempurna iman seseorang ketika dia mengucapkan amanna billahi wa birrasulihi wa bi kutubihi wa bil yaumil akhir wa bil qada khair wa syarri min Allah Ta'ala. Ketika orang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada kepada Allah, banyak turun dari Allah. Dia kagak cinta sama Nabi. Iman yang tadi sempurna itu tadi, iman yang sudah disebutkan barusan, yang kita diwajibkan mengimaninya. Kalau kagak cinta sama Nabi Muhammad, iman yang tidak sempurna. Ada orang sujudnya luar biasa, ibadahnya rajin, zikirnya kental. Dia kagak senang sama Nabi Muhammad, tidak senang sama sesuatu yang terkait dengan Nabi Muhammad, maka sholatnya dan lain sebagainya tidak menentukan keselamatan untuknya. Ibu-ibu datang ngaji ke sana, datang ngaji ke sini, hadir majlis taklim. Jadi nggak cinta sama Nabi dan yang terkait dengan Nabi, semuanya sia-sia. Bahkan kata Nabi, tidak sempurna iman kita sampai aku Nabi Muhammad lebih dia cintai daripada dirinya, kedua orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia yang lain. Ibu-ibu lebih cinta suami, lebih cinta Nabi Muhammad. Lebih cinta mana? Lebih cinta Nabi, lebih cinta suami. Benar. Kalau suami kagak ngikutin ajaran Nabi, kira-kira gimana? Emang kalau ngobrol sama orang jomblo begitu, capek mas sendiri ya. Tinggalin dikaya dulu. Benar ya. Kalau suami akan mau sholat, ajak sholat. Alih agama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, gak sempurna iman kita sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya, kedua orang tuanya kita yang melahirkan kita, lebih dia cintai daripada anaknya. Kenapa sedemikian rupa? Karena cintanya Nabi Muhammad itu sangat besar, cintanya Nabi Muhammad sangat luar biasa. Ibu-ibu, anak muda semuanya, bapak-bapak, kalau kita tiap malam kita berdoa sama Allah, baca sholawat sambil menetes air mata kita, rindu dengan Nabi Muhammad, kangen dengan Nabi Muhammad, mengharapkan perjumpaan dengan Nabi Muhammad, ketahuilah Nabi Muhammad lebih dulu kangen kepada kita sebelum kita kangen kepada Nabi Muhammad. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, menetes air mata saat baca maulid, ungkapan rindu kangen perjumpaan, ketahuilah Nabi Muhammad jauh lebih cinta kepada kita sebelum kita mengenal cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya belajar. Kalau Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, kenapa saking besarnya cinta Nabi Muhammad kepada kita? Bukankah ada Nabi yang paling besar cintanya kepada umatnya sebagaimana cintanya Nabi Muhammad terhadap umatnya? Gak ada Nabi yang punya sifat kasih sayang yang luar biasa kepada umatnya sebagaimana kasih sayangnya Nabi Muhammad terhadap umat. Begitu luar biasa, begitu Masya Allah. Oleh sebab itu hadirin, cintai Nabi Muhammad
dan segala macam yang terkait dengan Nabi Muhammad. Ibu-ibu, anak muda, bapak-bapak, semuanya hadir. Ayo jadikan apapun yang Allah berikan kepada kita untuk mengenal Nabi Muhammad. Jadikan apapun yang terkait dengan diri kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Apapun itu. Setiap hari mikirin dorong, enak kalian mulai sekarang kita ketemukan itu sebelahnya ada Nabi Muhammad. Ya Allah, enak banget. Kalau lagi makan, ingat ya Allah, enak kalian kalau sekarang kita makan makannya bareng sama Nabi Muhammad, kayaknya enak banget. Kalau lagi ngobrol kumpul-kumpul, ya Allah, enak banget nih kalau malam kita kumpul dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, ya Allah, enak banget lihatnya. Bu, bu, saya mau tanya, tadi sudah kenal Nabi Rahman, sudah kenal beliau, ini cucunya gantengnya begitu. Apalagi datuknya Nabi Muhammad. Ketemu anak cucunya ini dirangin hati, melapangin dada, dirangin hati, begitu luar biasa bahagia mukanya. Gimana nih kalau ibu-ibu semuanya yang datang nih? Karena pas saya bilang ibu-ibu, karena bapak-bapaknya kalah sama ibu-ibu. Banyak ibu-ibu yang ngaji, Masya Allah. Tapi saya bingung, kenapa Nabi Muhammad mengatakan yang paling banyak penghuni neraka perempuan? Betul. Sepakat. Nabi Muhammad bilang yang paling banyak penghuni neraka itu perempuan. Kok bisa? Sudah kami yang ngaji rata-rata Masya Allah sampai ke depan belakang kanan kiri penuh ibu-ibu semua. Kok bisa? Karena ibu nggak pernah bersyukur sama suaminya. Betul? Halo sama suami, cemberut dulu suami pulang bukan disapa, bukan didatangi, bukan disambut. Pulang ke rumah kayak dapatkan satu musibah yang besar. Kenapa? Lihat istri dalam keadaan cemberut. Coba kalau ramah, masalah suamiku, ambilin tuh helmnya, ambilin bajunya, ambilin perlengkapannya, dibikinin kopi tanpa diminta, dibikinin pulang ke rumah, dimasakin air hangat mandi. Ya Allah, enak banget kayaknya. Cuma kadang-kadang begitu cuma dipengaruhi baru doang. Bener. Kalau udah model tampang-tampang yang udah expired, ada uang apa sayang, ada uang apa berdengar. Tapi nggak ada, orang sini nggak ada. Orang ngomong seperti ada naik. Masya hadirin rahimakumullah. Tadi di mana kayaknya? 3 menit dari waktu ini. Terus biar sangat cemir, terus ngaji kiki ngobrol ya. Kacau. Terus lanjut. Kalau kata Habib Abdul Rahman, kalau penceramah tiapnya itu modus gak ini mau ngomong apa lagi. Tadi di mana? Tuh kan lu lupa kan? Terus ngaji sampai di mana lupa? Di mana tadi? Yang masuk neraka banyak perempuan. Hah? Yang masuk neraka banyak perempuan. Ngomongnya jelas pakai masker umur. Masya Allah. Di mana kalinya? Gimana? Gimana? Hadirin rahimahullah. Maka sejak Nabi lebih cinta sama kita sebelum kita cinta sama Nabi Muhammad. Makanya ayo bapak semuanya, kalian seketika hidup di dunia jadiin, sering saya sampaikan di majelis-majelis, jadikan apa yang kita punya, apa yang kita miliki ke
memberikan jabatan itu untuk menyenangkan, menggirakan hati Nabi Muhammad. Kata orang punya status sosial yang tinggi, di mana dia datang orang banyak yang datang, di mana dia ada orang ngumpul, begitu pengaruh ucapannya. Jadikan itu semua untuk menggirakan hati Nabi Muhammad. Dia akan berkata, "Hoi, ngaji main handphone. Ya, loh, bukan aku, yang bisa bro. Jadi walaupun tangan, kapalan, suara serak, kadang-kadang main vokal, jadi vokal, saking khusyuknya merem, kejedot uji sama mikrofon, tak apa-apa, yakin buat kirain hati Nabi Muhammad. Tapi saya kasih tahu sama anak-anak yang belum menikah, kalau nyari suami cari anak satu. Pasal itu mana? Kenapa? Setia dengan satu ketukan tak mau menduakan. Oh, kalau ketukannya beda-beda agak bener tuh. Empat satu enak. Ya, makanya anak satu itu kadang-kadang masya Allah. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah yang jauh dari Muhammad. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi Sahibul Maulid. Habib Ali Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi yang ngarang Sibul Durar. Ini beliau mengatakan Sahibul Maulid. Beliau bilang dalam syair Bubahan, lihat kalau orang sudah jatuh cinta, mau dia tinggal dimanapun, mau dia tinggal dengan siapapun, yang dia cari ingin berbuat dengan orang yang dia cintai. Betul? Habib Ali ngomong dalam syairnya, Pak, fi jannati ma syaqan min wasfiha illa liqawli hibbi fiha khayyama. Aduh, kata beliau, kerinduanku dengan surga bukan karena indahnya surga, bukan karena fasilitas surga, bukan surga ini la ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Surga itu mata belum pernah lihat, belum pernah terdengar dengan kuping kita, dan belum pernah kenikmatan yang terlintas di dalam hati kita. Habib Ali mengatakan kerinduanku kepada surga bukan karena nikmatnya surga, bukan karena fasilitas surga, bukan karena keindahan surga, illa liqaulil hibbi fiha khayyama, kecuali karena sang kekasih berada di dalam surganya Allah. Siapa dia? Tidak lain tidak bukan baginda Nabi Muhammad. Makanya yuk ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, yakin hari ini tidak ada yang lebih saya cintai kecuali Nabi Muhammad. Apapun yang berbenturan, yang tidak sesuai dengan Nabi, yang bisa membuat beliau sedih, siapapun dia, dari manapun dia, kalau sudah keluar dari rahmat Nabi Muhammad, saya mufarrad akan menjauh. Yang saya tuju hanya baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ibu, bapak-bapak, semua anak muda, anak mudi ini yang hadir, Allah tambah cintanya kepada Nabi Muhammad, Allah mengumpulkan kepada Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia wal akhirat. Hadirin rahimakumullah, saya nggak bisa panjang lebar karena dari sini saya mau langsung ke Cimande, mau lihat tanah. Doakan, ini saya dapat amanah sudah kurang lebih 7 tanah yang diwakafkan atau diberikan kepada saya. Tapi belum semuanya dibangun. Doain ya Allah mudahkan program pembangunan 30 pondok pesantren. Doakan juga Habib Abdurrahman juga, mudah-mudahan beliau cerita sama saya, ngobrol dengan saya. Karena beliau ini sudah punya rumah di Ciamas, ya kan? Sudah punya rumah di Ciamas. Tadi saya yakin beliau hasil isyarah, hasil istikharah, hasil petunjuk bukan sembarangan. Beliau alhamdulillah ada rumah, beli rumah di daerah Sukadana juga.
Belum bambu betul. Lu cari belum bambu yang bambunya banyak di sini. Belum bambu. Orang disebut belum bambu karena banyak pohon bambu. Menurut tadi. Nah, ada di situ, ya. Beliau beli rumah di situ. Insya Allah belakangnya mau dibangun majelis taklim. Ada orang bisa belajar ilmu agama di situ, ada orang bisa mondok di situ. Doakan juga. Beliau juga biar segera mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih semangat untuk membangun pondok. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau beliau siap juga saya kasih beberapa tempat untuk membangun pondok. Insya Allah. Hadirin dan hadirat itu selalu sih. Insya Allah pula beliau pun akan membangun di Kayu Manis. Ya, di mana tadi? Kali murni, yang kalinya masih murni, belum terkodai dengan apapun, apalagi dengan janji-janji palsu. Kalau mau jodoh begitu, ngomong cinta, ngomong nabi berburu, begitu bawaan perasaan, lapar, kasihan banget sih. Makanya jodoh jangan lama-lama seperti kan? Mau kan? Macam-macam terus. Mau kan? Ya dulu saya pernah sumpah di hari dulu pernah bikin ketan akan jadi jodoh sejati. Masih ingat? Kan hari itu sesuka damai sih. Masih jadi juga kan? Benar nggak? Benar. Kamu bisa kali. Begitu. Biar senyumnya tuh enak dia. Jangan lagi. Jangan sekarang. Cepat-cepat putusin aja. Amin. Mengira lagi lo. Bu, Pak. Anak gadis jangan dikasih ginjal sama laki-laki sama harum. Kalau emang dia gentle laki-laki datang ke rumah diain buru-buru. Ini juga sama emak bapak ini anak laki bener soleh menjalankan tukang ngumpulin agro ditanya kerjanya apa? Mama bapak yang kanan gitu bawa motor ditanya motor udah pakai deh. Motor aja belum lunas bagaimana lu nunjukin anak gua? Jangan tertipu dengan dunia. Orang menikah insya Allah rezekinya Allah jamin. Dan ya, yang mudah ada waktu menikah, sudah siap jangan lama-lama jomblo. Karena Nabi Muhammad sudah wali-wali. Kata Nabi Muhammad, kalian jomblo. Iya ke? Mau tahu kata Nabi Muhammad jomblo? Mau bisa udah tahu. Yang jomblo tadi, yang ngomong bukan seorang yang bernama Mahdi bin Hamzah. Bukan. Yang ngomong Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Aradhiru amwatukum ruzadukum. Orang yang paling susah nyesek sengsara tinggalnya yang masih dalam keadaan jodoh. Dia ngomong. Tadi benerin lo. Jangan sampai nanti mati selesai menikah. Dengan hal itu bapak mengurusin dulu Pak yang bikin telan. Bahkan disyarah kata seorang ulama, syirarukum uzadukum ja'afil khabar aradil aqwadukum uzabul bashar. Kata seorang ulama, seburuk-buruknya orang di antara kalian sebagaimana datang dalam hadis, orang yang mati dalam keadaan jomblo. Yang belum biar ketika Allahumma yang laki-laki biar dapat istri yang salehah, yang cantik, yang kaya, yang mulus, yang pintar, anak satu-satunya, warisannya banyak. Aduh, jika bapaknya mati, yang berada yang perempuan gagah bersuami yang ganteng, yang saleh, yang setia,
yang berilmu, yang mapan, sambil ngaca. Doa dibuka sempurna. Mudah-mudahan Allah kasih pahala kepada Allah. Amin Allahumma amin. Sebelum saya tutup, saya mengajak baca salawat. Setuju? Jadi biar salawatnya kekokan. Sedikit aja kok. Mana? Hah? Ngomongnya yang jelas. Pantesan saya kenal sholatmu, gak kurang mesti jelas sama cewek. Kasihan. Anak-anak mana? Semen satu. Bu! Hei! Cager! Bu! Kita baca qasidah. Sebelum baca qasidah, saya mengajak ibu-ibu. Jadi, masih sopan. Ini kenapa? Saya ngajak. Bu! Menjawab pelawat di pinggul dicoba kan? Astagfirullah, apa keselak sama masker? Oh, itu harus mana? Hadirin, saya banyak ibu. Saya ajak semuanya. Bu, kalau saya ajak mengenal, kita lagi lelang kasur sama tempat tidur buat santri, mau nggak kira-kira? Saya sebutin dulu. Doain Habib punya program pembangunan 30 pondok pesantren, itu cita-cita Habib. Semoga Allah laksanakan wujudkan. Dan alhamdulillah semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Makan, libur, minum, mandi, kitab, tidurnya juga gratis. Semuanya, makannya gratis, kitabnya gratis, nggak mikirin biaya apapun. Yang penting belajar benar-benar. Kakak bisa belajar benar-benar, saya berpikir. Jadi syarat masuk di dalam pondok Ar-Raudhah atau apapun yang diorangkan biasa dengan syababul khair, itu harus belajar benar-benar sungguh-sungguh. Kalau setengah-setengah, banyak melanggar peraturan, saya berhentikan. Siapapun dia tanpa kecuali. Mau dia orang kaya, mau dia anaknya keras, mau dia anak konglomerat, apalagi yang marah. Pengajinya semua mau ya? Aduh, jangan. Nah, maka saya kasih. Nah, ibu yang punya anak, orang Sukadamai yang mau anaknya belajar mondok, tapi dengan syarat catatan benar-benar dia pintar, cerdas, paling pintar pendidikannya di kelasnya, bisa ngikutin semua program yang kita berikan, bisa mengikuti batasan yang kita berikan, artinya target, maka bisa saya beri beasiswa untuk melanjutkan belajar di Yaman gratis juga. Pulang ke Indonesia, dia kelola pondok-pondok yang tadi saya rencanakan bangun itu. Jadi semuanya, jadi tujuan saya punya lain, kepingin jadi orang yang dibanggain sama Nabi Muhammad. Minimal orang Bogor yang dibanggain sama Nabi Muhammad, itu loh. Kepinginnya begitu biar kita ada di hati Nabi Muhammad. Oh, ya tapi ibu paling depan, paling betul, paling rajin. Betul, benar nggak? Oh iya ya, cici yang nama. Oh, saya mengajak ibu nih semuanya, seluruhnya. Kalau saya ajak ikut bareng-bareng berjuang dengan Yayasan Pendidikan Syababul Khair, mau nggak? Jawab dulu orang. Mau nggak? Benar? Yakin? Meridho? Karena Allah? Karena Nabi? Yuk kita baca qasidah. Lagi ini. Ada 3 orang di sini. Lu kenapa
bukan buku bagian belakang. Kita tidak. Terus ini apaan kau? Hah? Yang benar. Apaan? Berapa? Kita baca bareng-bareng ya Rabbi bil Mustafa balligh. Ustaz Daud, tukang ngamuk mana? Bulat balik, hingga setrika. Ini RW betul? Betul? RW ya? Ini RW kita Muhammad Nabi Muhammad. Kalau belum mati saya titip amanat jangan coba balik duit. Awas. Jangan coba balik duit kalau belum wafat. Wafat kurang aja. Kan lagi di situ nih. Saudara, are you ready? Baca nama yang semangat. Nambah lagi informasi. Anak kawan datang. Jangan kencang-kencang membaca yang akan dengar suara jangan suara hati bangun. Bahasnya pelan-pelan. Maulana salli wa sallim daiman.
langsungkan dosa-dosa kita. Allah maafkan seluruh kesalahan kita. Allah tutup rapat seluruh aib-aib kita. Dan kita minta sama Allah dengan berkah malam Jumat Sayyidil Ayyam, hari yang disenangi oleh Nabi, dengan berkah maulid Nabi, dengan berkah baginda Nabi Muhammad, dengan berkah anak cucu Nabi, dengan berkah orang-orang yang berjuang untuk Nabi. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah bahagiakan kita di dunia akhirat. Allah kabul semua doa, hajat, ingin, harapan Allah tunaikan. Dan mudah-mudahan ya Rabbi yang punya masalah di antara kita Allah maafkan, Allah lupakan, Allah lapangkan masalah kita. Dan mudah-mudahan ya Rabbana ya Rahim, kita semua berkumpul Allah jauhkan dari segala macam penyakit zahir maupun batin. Dan mudah-mudahan berkah rahmat dari Muhammad, mudah-mudahan Allah angkat segera wabah corona dalam negeri kita. Allah ismahkan kembali negeri kita, Allah damaikan kembali negeri kita. Dan mudah-mudahan berkah para ulama, Allah jaga para habaib kita, Allah jaga para ulama kita, Allah jaga para penerus perjuangan Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan ya Rabb, dengan berkah rahmat Nabi Muhammad, Allah satukan kembali umarak dengan ulamanya, duduk bersandar kembali tanpa suatu hal yang menyebabkan renggangan apapun. Dan mudah-mudahan ya Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa bil qurbiyatin salih ila hadratin nabi bisirri asraril fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin rahimakumullah, doakan sekalian hajakumullah. Sehat walafiat. Allah jaga istiqomahkan dan Allah beri selalu hidayah dan taufik untuk mengamalkan apa yang saya sampaikan. Dan mudah-mudahan malam bukan cuma malam kita berkumpul, tapi insya Allah nanti kita ketemu lagi bersama Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Doakan sehat walafiat dan kita semua hadir Allah. Juga mudah-mudahan tanpa terkecuali kita semua yang hadir semuanya tanpa terkecuali yang di dalam dan yang di luar, panitianya, warganya yang ada di rumah mereka masing-masing, ini malam semuanya mimpi ketemu Nabi Muhammad. Kemana Nabi Muhammad, mana nama yang datang hidupnya kebelah. Amin Allahumma. Hal ini dapat disampaikan kurang lebih maaf.